Ya, ini untuk yang 227 juga caranya sama ya teman-teman nih. Caranya satu ini satu dijumlah sehingga dapatlah 227. Bagaimana yang pecahan? Nah, pecahan tadi kan teman-teman sudah tahu prinsipnya bagaimana ya. Nah, ini kan pangkatnya kan dimulai dari 2 pangkat min 1 berapa, 2 pangkat min 2 berapa, terus dan seterusnya, sehingga jadi sampai 2 pangkat min 3 berapa. Ini kan pecahannya 0,625 ya. Nah, jadi teman-teman bisa ambil yang ini. Ini 1 dan yang satu ini. Jadi 0,5 plus 0,125. Ini ya. Nah, ini kan jadi kan kalau 0,5 plus 0,125 itu adalah 0,625. Pas pecahannya ini gitu ya. Gitu. Jadi hasilnya nih tuh. Nah, ini bilangan bulatnya, ini pecahannya 101. Nah, kemudian ada tadi metode nilai digit yang diurut tadi ya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah metode bagi 2. Jadi konversi desimal ke biner dengan metode bagi 2 dapat dilakukan. Teman-teman bisa lihat gambar ini. Contoh yang ini 227 dibagi 2 hasilnya karena ini 1010 jadi kayak gini ya. Nih 227 dibagi 2 berapa? Hasilnya kan 113 itu kan 226 ya, berarti di sini ada sisa 1. Kemudian 113 dibagi 2 lagi. Ini. Nah, 113 dibagi 2 hasilnya 56. Kalau 56 kan 112, berarti ini sisa 1. Terus dia sampai habis. 56 bagi 2 28 kan pas, berarti sisa 0. Karena kan ini ke biner ya, biner itu kan hanya 1 dan 0, bukan pembagian kayak angka biasa, bukan, karena ini kita bicaranya biner. Jadi 1 0 1 0. 28 bagi 2 14, sisanya 0. 14 bagi 2 7, sisa 0. 12 7 bagi 2 berapa? 3 kan 6, berarti ini sisa 1. Nah, yang terakhir 3 bagi 2 kan hanya 1, tapi sisanya 1 gitu ya. Nah, yang diambil itu yang ininya. Nah, nih 1. Nah, nih 1 1 1 0 0 0 1, sehingga ini jadi 227 desimal itu sini. Kalau ini adalah metode bagi 2 nih ya. Nih. Jadi sorry, ini pulpennya. Nah, 0,625 10 sama dengan 0, nah yang diambil tuh dari atas ini teman-teman ya. Nih. Nah, sorry. Nih dari sini dia. Nih dari yang ini ke sini. 0 ini ke sini, 1 ini ke sini. Beda kalau yang hasil bagi. Kalau hasil bagi yang paling bawah dulu nih. Ini sampai ke atas, ditulis ke sini gitu ya. Ini kan udah jelas ya sebenarnya dari gambar ini. Jadi seperti ini konversi bilangan desimal ke sistem biner menggunakan metode bagi 2 untuk bulat dan pecahan kali gitu ya. Nah, untuk konversi sistem desimal ke sistem oktal dan heksadesimal. Tuh, kalau konversi sistem desimal ke oktal dan ke heksadesimal dapat dilakukan dengan metode bagi 2, dan dalam hal ini faktor pembaginya adalah 8 untuk oktal dan 16 untuk heksadesimal. Tuh, contohnya nih ada konversi bilangan desimal 85. Kita ke sistem oktal dan sistem heksadesimal. Penyelesaiannya seperti ini. Jadi kita ini ya, 85 dibagi 8 10, sisanya 5. Kemudian 10 dibagi 8 1, sisanya 2. Nah, jadi teman-teman ambilnya dari yang ini, yang ini dulu ya. Jadi 1 2 5
gitu ke oktal. Jadi 85 desimal sama dengan 125 oktal. Contoh lagi ini konversi 45 desimal ke heksadesimal. Kalau heksa kan basisnya 16. Jadi ini 45 dibagi 16. Berapa ya yang bisa? Oh, 2 gitu. Sisanya kalau 2 berapa? 2 kali 16 32. 32 berarti sisanya 13. 13 itu sama dengan D. Jadi dapatlah 45 desimal itu sama dengan 2D. 16 itu notasinya heksa gitu ya. Nah, yang D ini konversi sistem biner ke sistem oktal dan heksadesimal. Nah, ini tadi ya kalau teman-teman perhatikan kita udah masuk yang D nih. Jadi konversi yang pertama itu konversi sistem biner ke sistem oktal. Kemudian setelah oktal nanti kita desimal. Nah, gitu ya, kalau oktal ini kan biner ke sistem oktal dilakukan dengan cara mengelompokkan bilangan biner menjadi kelompok 3 bit nih teman-teman. Nanti kita bisa lihat perbedaan oktal sama heksadesimal. Kalau oktal ini kelompokannya 3 bit dimulai dari LSB. Selanjutnya setiap kelompok bilangan biner tersebut dikonversi ke sistem oktal gitu ya. Oke, kita lihat ke contohnya. Nah, ini contoh nih. Jadi contoh ini adalah biner mau ke oktal. Jadi tadi teman-teman masih ingat dibagi 3 nih ya. Jadi ini dibagi 3, bagi 3. Nah, kalau enaknya lihat yang ini ya. Nah, setelah dibagi 3 ini teman-teman tinggal lihat nih 101 itu berapa, 001 itu berapa. Teman-teman pakai yang ini. Nah, ini ya. Ibu tulis lagi 2 pangkat 0 berapa? 2 pangkat 1, ini ibu tulis 4 digit, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 gitu ya. Nah, ini hasilnya berapa? 1, ini 2, ini 4, ini 8. Jadi nulisnya di sini 8, 4, 2, 1. Nah, jadi kalau 101 berarti ini 101. Oh, berarti dia 4 dan 1, berarti dia 5. Kemudian ini 001 001. Oh, berarti dia 1. Nah, ini kosong yang ini ya, ini 010. Tulis nih 0110 110. Oh, berarti lihat nih. Oh, berarti dia 2. Tadi pulpennya 2 tadi ya. Ibu ulang lagi ini. Tadi kan 8, 4, 2, 1. Ibu teruskan maksudnya. Yang mana misalkan, nah ini digit yang ini. Berarti kita tulis ya. 1, 1, 1. Sorry, hilang ini pulpennya. Tadi kita mana ya? Nah, ini. Nah, ini. 8, 4, 2, 1. Misalkan yang ini tadi ya. Berarti ini 1, 1, 1. Oh, berarti 4 ditambah 2 tambah 1. Hasilnya, oh ini 7. Dan seterusnya seperti itu. Jadi, didapatlah ini biner, ini ke oktal. Gitu. Nah, kemudian kita mau konversi juga nih ke heksa. Konversi sistem biner ke heksadesimal. Bedanya apa? Kalau heksa dia menjadi 4 bit. Kalau oktal kan 3 bit. Nah, caranya sama teman-teman, bedanya 4 bit aja nih. Misalkan ini contoh nih, ini ya kita. Nah, ini contoh nih. Ini ke heksadesimal, teman-teman bagi 4 nih. 4. Nah, enaknya yang ini ya, udah kebagi 4. Yang terakhir dia ngikutin aja. Nah, masih sama cara yang tadi 8, 4, 2, 1. Berarti kita lihat nih, yang ini ya. 1, 1, 0, 1. Oh, berarti berapa dia? Berarti yang satu-satunya aja lihat. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 1, 13. Oh, itu notasi D. Kemudian yang misalkan yang mana yang ini? 1, 1, 1, 0. Berarti dia 8 tambah 4, 12 tambah 2, 14. Nah, misalkan yang ini 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Oh, yang lihat yang satunya aja ya, berarti dia
4, berarti dia ini 4. Udah, nanti tinggal temen tulis gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang poin E nih. Poin E, sorry. Nah, yang dibuang itu yang mana? Yang misalkan yang ini nih. Yang ini. 8, 4, 2, 1. Nah, kalau 1 kan 1 ini aja, berarti kan ini kan 3 digit tadi ya, berarti 001. Nah, ini dibuang aja nih, contoh yang ini, nah dibuang. Jadi nulisnya seperti ini. Nah, lanjut konversi sistem heksadesimal ke biner gitu ya. Nah, jadi kalau heksa ke biner ini dia 4 bit gitu. Kalau tadi kan 3 bit, berarti kalau ini contohnya 62B1C 16 heksa ke biner. Teman-teman tinggal tulis nih C itu berapa. Nah, C itu kan 12. 8 8, 4, 2, 1 12, berarti 8 sama 4, berarti ini 0, 0. Nah gitu ya, dan seterusnya. Yang ini juga dibuang nih MSB. Nah, yang terakhir kita masuk ke F, sistem kode. Jadi kode itu ada, kode-kode tersebut disusun dengan suatu cara menggunakan bilangan biner yang membentuk kelompok tertentu. Nah, jadi sistem kode itu ada apa aja. Nah, ini ya. Jadi terdapat berbagai macam sistem kode seperti desimal di kode biner atau BCD. Kemudian Gray, access tree, kode Praga 7 segmen, dan ASCH. Seperti apa? Teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini kode BCD. Bisa dibaca nih sebenarnya ya, teman-teman. Jadi dalam sistem kode BCD itu ada 6 buah kode yang tidak dapat digunakan. Yakni 1010, 1011, 110. Nah, ini ya. Nih. Kenapa? Karena desimal kan 0 sampai 9. Jadi kalau di atas misalkan ini kan 8421, berarti dia berapa tuh angkanya? 8 tambah 4 12. 12 tambah 2 15. Nah, karena kan desimal patokannya hanya sampai 9 ya. Jadi di luar ini dia tidak bisa digunakan atau invalid. Nah, contoh yang A dan B. Jadi dia ubah ini BCD ke sistem desimal. Nah, teman-teman udah familiar ya angka-angka ini, tinggal ubah nih. Oh, dapatlah sistem desimal. Bagaimana contoh yang tidak valid? Nah, ini jadi ubah ini. Kalau ini kan nih. Nah, ini adalah kode tidak valid nih. 1100 itu kan tadi berapa? 84, berarti dia ini 12. Desimal kan hanya 0 sampai 9 ya. Bedanya excess ini dia sama seperti desimal, tapi dia dijumlah atau ditambah dengan 3 desimal, kemudian hasilnya dikonversi ke seperti yang tadi. Nah, jadi contoh ini 1, 2 sistem desimal ditambah dengan 3, jadi dia 4, 5. Nah, ini sistem desimal, ini sistem XS3. Nah, ada juga nih kode yang enggak valid, yang apa nanti ya, yang invalidnya, karena kan tadi ya 0 sampai 9 gitu. Nah, ini kalau pada XX3 terdapat 6 kode yang tidak dapat digunakan. Nah, ini ya. Nah, slide yang di atas ini. Oke, jadi ini ada contoh AB. Jadi ini sistem desimal mau ke jadi sistem kode ini. Nah, ini mau ke sistem desimal. Jadi ini nih. Jadi ini berapa nih? Contoh 001 itu kan 5. Itu ya. Nah, ke desimal dikurang 3 XX min 3. Jadi ini 3 dikurang 3 kurang 3 jadilah 692. Itu ke sistem desimal. Nah, kemudian lanjut lagi, ini kode ini ke desimal. Nah, teman-teman lihat nih, ada yang nggak valid nih, min 2 gitu ya. Jadi kan sisanya baru sistem desimal. Jadi kalau ada kode seperti ini berarti kode XX3-nya salah atau invalid gitu. Nah, ini ada kode Gray. Kode Gray ini memiliki keunikan, yakni setiap kali kode itu berubah nilainya secara berurutan, misalnya dari 2 ke 3 atau 5 ke 6 gitu. Hanya terdapat 1 bit saja yang berubah.
kode gray ini tuh digunakan untuk menunjukkan posisi dari suatu poros mesin yang berputar. Nah, bagaimana cara ngubahnya? Jadi misalkan ini kita cara ubah 13 desimal mau ubah gray. Kalau 13 itu berapa? 8421, berarti 1101. Nah, ini ya, makanya ini dapat ini 1101. Nah, karena berubah 1, jadi 1 dijumlah 1. Nah, jadi yang MSB biner sama MSB gray ini sama. Jadi ini 1, tinggal turunkan ini 1. Untuk nabatin seterusnya yang ini caranya 1 ditambahkan ke sini, 1 tambah 1. Jadi ini ada hukum penjumlahan nih teman-teman. Kalau 1 ditambah 0 hasilnya 1, 0 tambah 1 hasilnya 1, 0 tambah 0 hasilnya 0. Kalau 1 tambah 1 hasilnya 1, 0. Tapi yang ditulis 0-nya, 1-nya itu adalah carry atau sisa atau bawaan gitu ya. Jadi kalau di sini, nah ini jadi 1 yang ini ya, 1 ditambah 1 itu kan 1, 0 yang ditulis 0. Ini abaikan bawaannya atau carry. Kemudian 1 ditambah 0, 1. 0 tambah 1, 1. Nah, jadi ini. Jadi 13 desimal dalam bentuk kode gray ada 1011 gray. Nah, ini kode 7 segment display. Ini kalau contohnya display ya. Nah, ini contohnya deh. Ini teman-teman bisa dipelajari ya. Nah, ini kode AS juga. Nah, ini adalah tabel keseluruhan nilai heksadesimal untuk beberapa kode. Nah, jadi kalau teman-teman ada banyak ini ya, ini adalah rumus atau tabel keseluruhan rekapitulasinya. Oke teman-teman, kemudian ini nilai berbagai sistem bilangan dan kode untuk desimal 0 sampai 15. Nah, ini juga kalau yang ini biner, ini desimal, ini biner, ini oktal, heksadesimal. Nah, ini kode BCD-nya kalau dirubah 8421, ini XX3, ini ke gray, ini ke Praga 7 segmen, ini yang tampilannya. Tuh. Oke, seperti inilah untuk materi hari ini. Sebenarnya cukup panjang ya. Kalau didurasin di kelas itu 2 jam nggak cukup ya, 2 jam lebih. Nah, ini namun keuntungan di video materi ini teman-teman bisa play berulang-ulang, bisa dijeda, bisa diulang lagi kalau belum paham, atau bisa ditanyakan jika belum mengerti. Untuk akhir slide ini Ibu ucapkan terima kasih. Silakan kita lanjutkan jika ada pertanyaan. Minggu depan kita evaluasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.